Pemirsa Fakta akan bertanya kepada instansi yang juga sangat penting dalam pengkajian dan penerapan teknologi khususnya untuk mitigasi bencana yaitu BPPT. Kita akan tanyakan bagaimana kemudian kondisi yang ada saat ini di Indonesia, bagaimana kesiapannya dan apa tantangannya. Pak Hamam Riza, apa kabar? Ya. Ini sudah bersama dengan Deputi Teknologi BPPT ya Pak ya. Terima kasih sudah memberikan waktu. Kita ingin langsung berbincang dengan Bapak. Beberapa yang sangat penting kita garis bawahi adalah kondisi kita nih. Tahun baru tapi memang kita masih merasakan bencana demi bencana. Dan sayangnya di tengah bencana itu keluar kemudian polemik soal kita tidak siap atau kita belum siap. Apalagi soal pencegahan. Kita sambil duduk apa Pak? Silakan. Jadi gimana Pak ini sebenarnya Indonesia ada di titik siap, tidak siap, hampir siap, sama sekali tidak siap? Hampir siap. Hampir siap. Hampir siap ya. Kita mengatakan begitu bahwa kita sudah memahami risiko bencana di Indonesia. Karena kita memang negara yang disebut dalam Ring of Fire. Betul. Artinya kita memang rentan terhadap bencana, multi bencana malah. Sepakat nggak dengan kita akan menghadapi kemungkinan 2.500 kejadian bencana peristiwa mungkin di tahun 2019? Antisipasi dari tren yang kita ikuti dari 5 tahun belakangan ini. Bencana itu memang dari sisi frekuensinya menurun, tetapi impact-nya itu semakin besar. Artinya kerugian materi, harta benda, korban jiwa, itu meningkat. Kita ingin mengurangi. Kita meminimalisir. Iya, reduksi risiko bencana. Makanya kita bicara tentang sebuah kerangka yang memang disepakati pasca tsunami di Jepang sebenarnya. Yaitu kerangka Sendai untuk pengurangan risiko bencana. Sampai di mana kerangka Sendai itu? Kerangka Sendai itu bicara tentang seluruh aspek bagaimana kita melaksanakan mitigasi bencana. Dan kemudian bagaimana kita melakukan respon dan penanganan terhadap bencana. Termasuk di situ rekonstruksi dan rehabilitasi. Oke, kenapa polemik yang justru terangkat ke permukaan adalah kita tidak punya alat-alat tersebut? Mungkin itu tidak sepenuhnya benar ya. Alat-alat sudah ada, tetapi apakah cukup? Misalnya kita bandingkan misalnya seismograf ya, yang untuk mendeteksi gempa. Saat ini kita punya sekitar 200-an ya, 200 titik ya Pak ya? 200 titik, 200 titik. Ya, dikelola oleh BMKG. Mungkin di dalam perkembangannya kita perlu 300 sampai 400 seismograf. Karena sesungguhnya semakin rapat kita menempatkan seismograf itu akan baik ya pengelolaan terhadap kejadian gempa yang memang diselenggarakan oleh BMKG. Ini baru seismograf ya Pak? Ya, itu baru seismograf. Kemudian ada lagi tide gate yang memang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Tide gate namanya. Itu yang dipakai pada saat kita melaksanakan modeling terhadap potensi tsunami. Kita sudah punya? Sudah punya. Di mana saja letak? Berapa titik kita punya tide gate? Tide gate itu saya kira kurang lebih pastinya 300-an mungkin ya ada. Harusnya berapa idealnya? Sebagai perbandingan saja, saya nggak bisa tidak tahu tentang tide gate, tapi kalau seismograf Jepang itu punya 2000. Tentu saja kita punya juga beberapa peralatan lainnya. Misalnya ada nggak Pak contohnya kita bisa lihat? Citra satelit dibutuhkan juga untuk menggunakannya di dalam kita mengantisipasi bencana ya. Untuk far field tsunami yang datang dari jarak jauh, itu kita harus menempatkan buoy. Buoy ini terdiri BUOY ya, buoy ngapung gitu mengapung. Buoy ini digunakan untuk mengukur ya pressure, tekanan, tinggi gelombang, dan kemudian beberapa parameter lainnya, ya, yang mana kemudian data-data ini ditransmisikan melalui satelit dan dibaca oleh yang namanya readout station atau pusat data buoy yang ada di daratan. Ya. Berapa lama Pak jarak antara kita bisa membaca dengan kemudian memberikan warning dengan buoy? Kita mengukurnya itu dari jarak buoy ke arah pesisir pantai sekitar 200 km dengan kecepatan tsunami itu bisa dikatakan antara 500 km per jam. Jadi kita punya waktu evakuasi sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau kita ingin menangkap tsunami yang berdekatan dengan pesisir pantai, ya tentu saja waktu evakuasi semakin singkat.
Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya cable based tsunami meter. Cable Ini based ya, tsunami meter. Kita bicara misalnya tsunami Pandeglang kemarin. Tsunami Pandeglang itu mungkin kalau ada CBT, cable based itu bisa. Kita nggak punya cable based. Kita belum punya. Kita belum punya. Belum punya. Kita sudah punya teknologinya? Sudah punya teknologinya, sudah punya prototipenya, tetapi belum dideploy untuk operasional. Dengan alasan? Kendala dari anggaran sudah pasti. Berapa sih anggarannya Pak untuk CBT? Kita mengusulkan ada 3 segmen, 2.000 km kabelnya, sekitar 3 triliun. Kemudian dilengkapi juga oleh 8 buoy. 8 buoy generasi 3 kita sebut itu adalah buoy merah putih karena memang hasil desain kita. 8 buoy itu mulai dari Sabang sampai Papua Utara. Merasa ya kan? tidak dari BPPT selama ini ada divisi yang kemudian menyulitkan integrasi sebuah proyek? Ya. Kalau kita bicara secara keseluruhan multi hazard early warning system, mestinya tidak ada yang sulit karena pemangku kepentingan terhadap bencana ini sangat luas ya. Kita bisa melibatkan mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Karena memang ini harus digerakkan supaya ada kolaborasi yang bisa membangun early warning system secara nasional. BPPT di sini bagiannya adalah menyediakan salah satu data atau informasi yang dibutuhkan. Karena memang sudah pengalaman dari sejak tahun 2006 pasca tsunami Aceh itu melaksanakan pengembangan buoy. Ya, awalnya itu kita mendapatkan hibah buoy dari Jerman, dari Amerika, dari Malaysia, ya. Dan kemudian kita buat juga sendiri. Makanya ada buoy generasi 1, generasi 2, generasi 3. Ini perlu saya tegaskan, kita itu baru akan merasa senang dan berhasil bila hasil inovasinya itu diterapkan di lapangan. Itulah yang kita sebut itu dengan hilirisasi. Kalau tidak dipakai oleh masyarakat hasil kita ini, ya kita belum memberikan dampak nasionalnya. Apapun yang dikerjakan oleh peneliti prerekayasa di BPPT itu ujungnya adalah hilirisasi. Kita belum punya buoy yang bisa difungsikan. Ya, karenanya sama sekali Pak. Pernah berfungsi. Kapan Pak itu? Ya dari 2008 sampai 2013. Kita punya buoy di tahun 2008 sampai 2013. Ya. Di berapa titik? Kita punya 12 titik. Dalam perjalanannya seluruh buoy ini mengalami kerusakan, vandalisme. Ada yang dicuri. Buoy itu terakhir dihitung BPPT aktif di tahun 2013. 2015. Terakhir yang aktif di mana Pak? Kalau nggak salah yang terakhir itu adanya di Sumatera Barat. Boleh tahu Pak biaya maintenance dari buoy itu berapa sih Pak? Perkiraan estimasi kita sekitar 500 juta per tahun. Sebenarnya. Karena setiap buoy itu kalau mau dirawat kita kirim kapal. Kapal itu untuk BPPT? Kapal BPPT. Kapal Barunajaya. Kita punya berapa sekarang kapal BPPT? 4. 4 kapal. Oh, berkurang atau justru? Tetap aja udah 30 tahun kapalnya. Ini maksudnya kita butuh lebih banyak ya Pak ya sebenarnya? Iya, kita perlu revitalisasi. Kita berharap pakai jadi gini Pak. Tadi sudah jelaskan 2013 terakhir kita punya buoy aktif, sayang sekali. Mungkin Bapak juga bisa sekaligus menambahkan sedikit pengkajian apakah kemarin tsunami Palu misalnya itu kan tsunami yang ada likuifaksinya. Itu juga kita tidak punya deteksi. Iya. Ya, banyak fenomena baru nih untuk bencana kita. Kita nggak hanya bicara tsunami air biasa nih. Iya, kita banyak fenomena baru. Di Palu kita bukan menemukan tidak hanya gempa dan tsunami, tapi ada likuifasi yang selama ini saya juga nggak tahu tuh likuifasi. Ya, sekarang jadi ya. Kemudian tsunami yang di Selat Sunda itu kan terjadi bukan akibat tektonik, tapi ini akibat kejadian vulkanik kan. Ya. Apalagi yang lain yang memang di luar dari ini. Akibat perubahan iklim itu memang bisa juga menyebabkan tsunami. Pak Hamam, terima kasih. Kita akan temukan fakta berikutnya.